Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kebangsaan Rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa dalam solidaritas berkebangsaan dengan kelompok 1A yang beranggotakan Dr. Magista Febra Nugraha, Dr. Fatimah Tuzahara, Bram Armada, Anggi Junia Putri, dan Muhammad Sandi Perdana. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki simbol kebangsaan yang lengkap, bendera, lagu bangsaan, lambang negara, hingga semboyan persatuan. Namun pertanyaannya, apakah mengenal dan melihat simbol-simbol tersebut otomatis membuat kita mencintai bangsa ini? Hari ini kita akan berdialog tentang visualisasi bangsa, bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi bagaimana bangsa ini kita bayangkan, kita rasakan, dan juga kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali Kak Anggi. Jadi pada podcast kali ini menjadi ruang diskusi sekaligus refleksi, khususnya bagi kita para calon ASN. Sudah sejauh mana sih kita benar-benar bangga terhadap bangsa dan negara ini, serta bukan hanya dari ucapan, namun bagaimana sikap serta tindakan kita. Oke, ketika mendengar istilah visualisasi bangsa nih, kan banyak orang yang langsung membayangkan bendera, pahlawan, atau upacara kenegaraan. Nah, menurut Sandi sendiri, apa makna visualisasi bangsa dalam konteks Indonesia hari ini? Kalau mendengar kata visualisasi bangsa, memang wajar kalau langsung terbayang itu simbol-simbol negara. Tapi menurut saya, visualisasi bangsa itu sebenarnya lebih dekat dengan pengalaman kita sehari-hari sebagai warga negara. Sederhananya, bagaimana kita memandang Indonesia dalam hidup kita. Apakah negara ini terasa hadir, peduli dan adil, atau justru terasa jauh? Simbol itu penting, tapi rasa kebangsaan biasanya tumbuh dari hal-hal yang kita alami langsung. Misalnya, saat kita dilayani dengan baik, diperlakukan adil, dan merasa dihargai sebagai bagian dari bangsa ini. Berarti menurut saudara Sandi, visualisasi bangsa itu lebih ke pengalaman hidup sebagai warga negara ya? Ya, betul. Bangsa itu terasa bukan hanya saat upacara atau peringatan tertentu, tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa negara hadir dan memperlakukan warganya dengan layak. Oh, baik, jadi saya di sini ingin sedikit menguji daripada pandangan saudara Sandi. Bagaimana dengan warga yang bersikap kritis terhadap kebijakan negara? Apakah kritik itu bertentangan dengan rasa cinta tanah air? Kalau menurut saya, kritik tidak selalu berarti tidak cinta bangsa. Justru orang yang peduli biasanya berani menyampaikan kritik karena ingin negaranya menjadi lebih baik. Yang penting bukan sekedar mengkritik, tapi niat dan caranya. Selama kritik disampaikan dengan tujuan memperbaiki dan dilakukan secara bertanggung jawab, itu adalah bagian dari sikap kebangsaan yang sehat dan dewasa. Oh, baiklah. Jadi artinya cinta bangsa itu tidak selalu berarti tertuju pada semua hal, tetapi tetap berpijak pada kepedulian terhadap masa depan negara. Oke, terima kasih guys. Selanjutnya, kita tadi kan sudah membahas tentang makna dari visualisasi bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan realitas kebangsaan itu sendiri. Kita berbicara tentang visualisasi bangsa dalam konteks keseharian. Beberapa waktu terakhir kan kita juga menyaksikan nih bagaimana berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah lainnya yang ada di Sumatera. Dalam situasi seperti ini, bangsa seolah diuji bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara solidaritas. Nah, saya punya pertanyaan nih untuk Kak Magista. Dalam konteks bencana alam tersebut, gimana sih sudut pandang Kakak untuk melihat rasa kebangsaan dan solidaritas nasional masyarakat Indonesia? Ya, terima kasih Anggi. Jadi rencana ini kita sebagai momen untuk memuncul rasa kebangsaan yang nyata. Jadi memang kita ada saudara-saudara kita yang di daerah yang di Sumatera Aceh itu tertimpa musibah. Jadi kita memang harus menimbulkan rasa peduli, empati dan solidaritas sesama warga negara Indonesia. Jadi
kita menyaksikan masyarakat baik tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang, suku maupun wilayah berbondong-bondong untuk saling membantu sebisanya mungkin baik secara material atau secara tenaga fisik untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah. Namun bencana ini juga bisa sebagai tantangan sendiri. Kadang memang ada beberapa kalangan itu bisa memanfaatkan situasi keadaan. Kadang ya hanya ya ada yang bersifat empati sementara atau ada yang bisa menyebarkan informasi-informasi yang terkadang memperkeruh keadaan di sana gitu kan. Jadi banyak berita-berita hoax yang padahal itu kondisinya tidak real dengan yang situasi yang di lapangan. Itu kadang memunculkan rasa kebingungan di masyarakat kita, terutama ya di media sosial kan sudah banyak sekali berita itu cepat menyebar secara cepat. Oleh karena itu, jadi kita sesama masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, solidaritas itu perlu jaga agar tidak berhenti sebagai respon sesaat, namun sebagai pelopor untuk kita berkelanjutan untuk kedepannya gitu. Oh, jadi berarti dalam kondisi bencana, bangsa itu tidak divisualisasikan lewat simbol, tetapi lewat kehadiran nyata dan kepedulian bersama. Begitu ya, Kak? Iya, betul, kan. Jadi ketika negara hadir melalui respon yang cepat dan tepat, serta masyarakat warga negara Indonesia menunjukkan rasa yang empati dan rasa kepedulian sesama saudara, pada saat itu makna sebuah bangsa tuh muncul. Jadi benar-benar ada, hadir di tengah-tengah warga negara Indonesia. Jadi merasa warga negara itu ada yang melindungi, ada yang mengayomi, ada yang apa ya membantu gitu ya. Jadi tapi kalau kehadiran negara tidak langsung dirasakan, itu yang makanya bisa menimbulkan masyarakat jadi terpolarisasi, terpecah belah ya, jadi merasa terasing dari negaranya sendiri. Jadi itu akan menimbulkan suatu perpecahan di antar bangsa dan negara. Oke, terima kasih Kak Magista. Jadi, sering muncul anggapan bahwa generasi muda saat ini tuh kurang nasionalis. Terus, Anggi mau tanya nih sama Kakak, apakah menurut Kakak ini tuh penurunan rasa cinta tanah air atau justru perubahan cara mengekspresikannya aja? Kalau saya pikir itu mungkin perubahan sebagai secara ekspres perubahan cara mengekspresikan ya. Jadi sekarang banyak generasi-generasi yang muda itu banyak mengekspresikan nasionalismenya melalui kepedulian sosial, isu kemanusiaan, lingkungan dan keadilan. Kalau cara ini tidak dipahami, kita bisa salah menilai dan justru menjauhkan mereka dari nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Magista. Jadi tantangannya bukan hanya menjaga rasa cinta tanah air, tapi juga Iya. memastikan nilai kebangsaan tetap relevan dengan zamannya ya Kak ya. Wah, ternyata obrolannya, diskusinya semakin menarik. Eh, Selanjutnya kita akan membahas tentang peran kita sebagai ASN dalam visualisasi kebangsaan. Dan saya mau bertanya kepada Kak Fatimah sebagai CPNS, kita akan menjadi representasi negara di mata masyarakat kita. Menurut Kakak, bagaimana caranya untuk memvisualisasikan bangsa melalui tugas serta peran dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Bram. Jadi kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara itu dapat memvisualisasikan bangsa melalui pelayanan. Nah, jadi saat masyarakat datang ke kantor pemerintah atau ke pusat kesehatan, itu kita layani dengan jujur, adil, dan manusiawi. Nah, ini disitulah akan terasa negara benar-benar hadir kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila pelayanan yang kita berikan itu terlalu berbelit-belit atau tidak ramah, itu akan membuat masyarakat merasa negara itu jauh atau tidak terasa dekat dengan masyarakat. Terima kasih Kak Fatima. Berarti kualitas pelayanan publik itu sangat menentukan citra dari bangsa itu sendiri ya Kak?
Iya, benar, Anggi. Jadi kualitas dari pelayanan publik itu sangat menentukan citra bangsa. Jadi agar banyak masyarakat em, itu sangat menentukan visualisasi bangsa melalui pelayanan. Jadi ASN, kita sebagai CPNS, ASN itu merupakan wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat Hmm, melalui kita memberikan pelayanan atau memberikan em, pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. oke. Namun, Kak, bagaimana jika ASN itu bekerja tanpa adanya integritas dan empati? Apakah itu secara tidak langsung merusak citra dan rasa bangga masyarakat terhadap negara kita sendiri, khususnya kepada aparatur sipil negara? Ya, benar, Bram. Jadi memang saat ini yang banyak itu hanya slogan. Sementara nasionalisme itu tidak hanya dibangun melalui slogan-slogan saja, tetapi harus melalui keteladanan, lewat tanggung jawab, kemudian lewat konsistensi dalam kita melayani masyarakat, baik itu dalam pelayanan kantor pemerintahan ataupun dalam tempat kesehatan. Seperti Oke, itu mungkin. terima kasih untuk Kak Fatima. Dari dialog ini Sama. Dari dialog ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan sekadar simbol ataupun seremoni, tapi tentang bagaimana negara itu hadir dalam kehidupan dari warga negaranya sendiri, terutama di saat-saat sulit seperti di bencana banjir yang dialami oleh kota-kota seperti Aceh, Medan, dan juga Padang yang termasuk ke dalam Pulau Sumatera. Benar sekali, Kak Anggi. Jadi juga cinta tanah air tidak selalu ditunjukkan lewat sikap pidato besar, tapi juga lewat empati saat kita sama terus tertimpa musibah, adanya kejujuran dalam bekerja, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah telah kita emban. Jadi dari dialog kita ini semoga dapat menguatkan semangat kita untuk terus bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima Terima kasih kasih telah Terima telah kasih menyimak. menyimak. telah menyimak. Assalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.